Wacana seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto terus menuai pro dan kontra. Wacana ini kembali muncul setelah Munaslup Golkar mengamanahkan kepada Ketua DPP Partai Golkar terpilih untuk memperjuangkan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto. Bagi para pendukungnya, pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto ini sudah sepantasnya. Mengingat jasa presiden yang juga digelar Bapak Pembangunan ini juga sangat besar dalam hal memajukan pembangunan negara Indonesia sehingga mampu duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Pak Harto itu pernah memimpin Indonesia lebih dari 30 tahun. Ada rakyat yang simpati kepada dia, lalu dia mengusulkan agar Pak Harto dicalonkan menjadi pahlawan dan Pak Harto telah meninggal dunia. Karena itulah kemudian itu layak dipertimbangkan. Ya, apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat itu. Oleh sebab itu ada timnya di pemerintah, silakan bekerja secara profesional untuk menilai ini. Cuman bagi saya, orang yang sudah meninggal dunia dan menimbulkan kesan yang begitu banyak kepada kita, saya kira dia layak untuk dipertimbangkan. Saya ikut dalam reformasi 98 yang menyebabkan Pak Harto mengundurkan diri. Tetapi saya juga mengerti bahwa ada kesalahan-kesalahan yang pahlawan itu bukan berarti orang yang tidak pernah salah. Orang itu disebut pahlawan karena pernah punya jasa, bukan karena tidak ada salahnya sama sekali. Tapi kan fakta hukum kan belum ada. Itu kan begitu juga. Bung Karno juga masih ada tahap MPR-nya belum dicabut. Tapi kan beliau diketahui pahlawan nasional, proklamator Republik Indonesia. Ya. Jadi saya kira itu kita jangan, justru dengan adanya itu kita menghargai sejarah bangsa kita. Ya, bangsa kita yang bersatu padu sampai sekarang itu berkat para pemimpin kita yang terdahulu. Kita nggak tahu kalau umpamanya segala tindakan-tindakan Bung Karno, tindakan Soeharto itu kalau salah mungkin kita tercerai-berai ya. Mungkin kalian ini nggak jadi wartawan, kita nggak tahu ya. Namun demikian bagi sebagian masyarakat, pemberian gelar kepada mantan Presiden Soeharto sungguh dipandang tidak tepat. Pasalnya, sepanjang kepemimpinannya, mantan Presiden Soeharto dianggap telah berlaku otoriter dan menjadi diktator yang menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga menimbulkan banyak kerusakan pada berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pahlawan nasional itu punya kriteria. Ya selama memenuhi kriterianya tentu bisa, tapi kalau tidak memenuhi kriteria tentu tidak bisa. Ya memang ya Pak Harto tentu banyak memberikan banyak hal, walaupun juga tentu waktu turunnya ada sedikit masalah sama dengan Gus Dur. Karena itu Pak Harto memang tidak mudah untuk mendapat penghargaan seperti itu. Sementara itu saat ini usulan tentang pemberian gelar pahlawan nasional masih dikaji oleh Dewan Pemberian Gelar yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan. Jika nanti sudah disetujui, maka SK gelar kepahlawanan akan ditandatangani oleh Kementerian Sosial. Selain mantan Presiden Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga masuk di daftar antrian yang diusulkan untuk mendapat gelar pahlawan nasional. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Sebelumnya, saya minta aplaus dulu untuk Ipan Nestorman dan grup vokalis East Voice. Tadi saya mau ikut paduan suaranya. Tapi takutnya suara rusak semua kalau saya. Pemirsa, malam ini kita akan membahas sesuatu yang berulang kali muncul ke permukaan, tapi kemudian tenggelam lagi, yaitu usul agar Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto dianugerahi
gelar pahlawan nasional. Selalu ada yang pro dan kontra. Dan malam ini kita tentu akan melihat sejauh mana kemungkinan itu yang semula dilontarkan oleh Menteri Sosial Kofifa ketika Hari Pahlawan yang lalu, dan juga sudah menimbulkan pro kontra. Kemudian juga, tapi tetap diproses. Kemudian juga mengemuka di Munaslup Golkar yang baru saja selesai. Pendiri Partai Golkar ini diusulkan atau diwacanakan untuk menjadi pahlawan nasional. Ada yang menghitung apa aja jasanya Presiden Soeharto almarhum. Ada juga yang menghitung apa aja kesalahan Presiden Soeharto. Memang nggak gampang menimbang ini, tapi selain dari Presiden Soeharto juga diusulkan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Cuma ada catatan ketika almarhum Presiden Soeharto meninggal, dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ketika mengantar ke pemakaman, dalam salah satu kalimatnya Presiden SBY mengatakan, kita telah kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, seorang pejuang setia, prajurit sejati, dan seorang negarawan terhormat. Tapi seperti presiden-presiden terdahulu, sampai akhir jabatannya Presiden SBY juga tidak kunjung menetapkan bahwa Presiden Soekarno adalah pahlawan nasional. Presiden Soeharto adalah pahlawan nasional. Dan di sini sudah ada wakil Ibu Kofifa, dan kita masih berharap Ibu Kofifa nanti bisa bergabung. Kita ingin tahu endingnya di mana. Ada Pak Dirjen Pemberdayaan Kemensos Hartono Laras, kemudian Pak Hotman, Direktur K2 KRS, Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, Restorasi Sosial. Panjang banget Pak jabatannya. Sampai di mana prosesnya ini Pak, dan bagaimana harusnya? Masih ada sidang lagi atau bagaimana? Ada apa tanggapannya terhadap wacana di Munaslup Golkar? Silakan Pak, yang mau jawab lebih dulu. Terima kasih Bang Karni. Pak Dirjen. Iya. Silakan Pak. Jadi pertama Pak Harto itu diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah tahun 2010. Ya. Kemudian melalui satu proses yang secara berjenjang, kemudian sampai di Kementerian Sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang. Menteri Sosial dibantu oleh tim peneliti pengkaji gelar pusat, gelar pahlawan nasional, yang beranggotakan 13 orang dari akademisi, praktisi, kemudian sejarawan, dan juga dari wakil kementerian dan lembaga terkait, telah melakukan pembahasan dalam sidang tim peneliti pengkaji gelar. Kemudian Pak Harto dinyatakan memenuhi syarat untuk diteruskan, diusulkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kemudian dari hasil sidang Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, sebagaimana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tadi dan juga Peraturan Pemerintah, Dewan Gelar menyampaikan informasi atau menjawab surat usulan dari Menteri Sosial bahwa Pak Harto masih memerlukan waktu karena dipandang masih
dini dan memerlukan satu pengendapan. Tetapi secara teknis Pak Harto telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kemudian tahun 2015 kemarin diusulkan kembali kepada Presiden dan melalui Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang diketahui oleh Bapak Menteri Pertahanan, beranggotakan 7 orang dari berbagai tokoh masyarakat dan kemudian juga dari sejarawan sana, itu kembali dinyatakan bahwa Pak Harto belum direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena lagi-lagi masih dinyatakan masih dini waktunya dan masih memerlukan waktu untuk pengendapan. Nah, itulah barangkali proses yang dilakukan dan memang Kementerian Sosial ditugaskan untuk memproses semua usulan dan kami punya Direktorat Kepahlawanan yang bertugas setiap tahun untuk melakukan pertama verifikasi terhadap berbagai persyaratan administrasi dan kemudian juga melakukan sidang-sidang dan tim ini bersifat independen, tidak struktural dan Menteri Sosial maupun Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak masuk dalam tim itu dan itu betul-betul sangat objektif penilaiannya dan itulah kita lihat sampai saat ini memang faktanya Pak Harto masih belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Apa ada kemungkinan ditetapkan sebelum Hari Pahlawan nanti? Ya, biasanya setiap tahun memang sudah menjadi tradisi bahwa proses pengusulan memang sebentar lagi kita akan lakukan satu pembahasan dan kemudian melalui sidang-sidang yang untuk Pak Harto ini luar biasa dinamika sidang-sidang dan kita juga merespon apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian proses itu akan terus berlanjut sampai perkiraan nanti bulan September. Kemudian biasanya sudah menjadi tradisi bahwa penganugerahan gelar pahlawan nasional dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Biasanya tanggal 5, 6, 7, atau 8 menjelang Hari Pahlawan. Itu hanya khusus untuk gelar pahlawan nasional ya? Khusus untuk gelar pahlawan nasional. Kalau yang 17 Agustus, 17 Agustus itu biasanya untuk Bintang Republik, Bintang Mahaputra. Itu kapan rapatnya? Rapatnya itu di Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Untuk Kementerian Sosial secara khusus tugas amanahnya itu terkait secara langsung untuk pembahasan yang terkait dengan pahlawan nasional. Hanya pahlawan nasional? Hanya pahlawan nasional. Sementara yang kaitannya dengan tanda-tanda penghargaan yang lain itu melalui menteri dan kemudian secara berjenjang sesuai dengan bidang tugasnya disampaikan kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Baik, Pak Hotman mungkin bisa menambahkan. Mohon izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Jadi sebagaimana telah diusulkan tadi, baik pada tahun 2010 yang telah dijawab juga dari Dewan Kehormatan, sebagaimana disampaikan tadi memang dari segi waktu masih terlalu dini dan perlu pengendapan dahulu. Dan tahun 2015 kembali disampaikan kembali dan kembali dijawab oleh Dewan Gelar bahwasanya untuk beliau pengusulan tersebut masih terlalu dini dan masih perlu pengendapan. Dan sebagaimana tugas Kementerian Sosial memverifikasi dan lain sebagainya, persyaratan-persyaratan itu telah tuntas, telah selesai dan semua itu memang sudah disampaikan kepada Dewan Gelar yang memang bertugas untuk menetapkannya di tingkat lebih lanjut sebagaimana usul yang disampaikan oleh Menteri Sosial. Demikian, Pak. Kok kayaknya dari dua-duanya jawabannya bagi saya itu mengambang. Jadi apa iya, apa enggak? Iya mengerucut pendapatnya kemana? Kayak memberikan atau tidak memberikan? Karena undang-undang menyatakan bahwa Menteri Sosial penugasannya pada usulan pada Presiden melalui Dewan. Sekarang tentu ada di Dewan, Pak Karni. Secara teknis saya sampaikan tadi dan semua persyaratan sudah
selesai dan lengkap, dan kami sudah menyampaikan, Menteri Sosial sudah menyampaikan kepada Presiden melalui Dewan. Nah, kita sekarang ada di Dewan. Ya makanya, Ya. udah disampaikan ke Presiden dari Dewan. Kira-kira yang disampaikan itu iya atau enggak gitu loh. Ya. Dijawab oleh Dewan melalui Sekretaris Militer bahwa untuk usulan Pak Harto di tahun 2010 secara teknis sudah memenuhi persyaratan, tetapi masih memerlukan pengendapan atas jasa-jasanya. Itulah satu respon yang tentu kita serahkan di Dewan nanti bagaimana untuk membahas lebih lanjut, dan di tahun 2015 juga sama gitu. Jadi sekarang Menteri Sosial kan sudah menyelesaikan, dan di Kementerian Sosial tim ini juga luar biasa sidang-sidangnya untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, bahkan ada yang dipending. Khusus untuk Pak Harto sudah selesai di tingkat Kementerian Sosial. Gitu. Baik, pemirsa, Presiden itu terbagi dalam dua kategori yang positif. Apakah dia manusia biasa kayak kita juga, ataukah dia adalah pahlawan kita, Chuck Todd, jurnalis Amerika. Kita rehat sejenak.